Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Zamzami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di Tatar Tanah Sunda dan di Tatar Tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Misteri Kerajaan Gaib Pulau Mas Indramayu. Di alam manusia, Pulau Mas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara Laut Jawa. Persisnya berada di Kampung Pulau Mas, Desa Centigi Sawah, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di atas rawa-rawa seluas puluhan hektar itu, menurut terawangan gaib, berdiri komplek istana dengan bahan terbuat dari emas murni. Kerajaan dengan keraton sangat megah itu sampai saat ini dipimpin oleh sesosok Raja Jin sangat sakti bergelar Raden Ferdinata dengan Mahapatinya yang juga cukup tersohor, yakni Mahapati Jongkara. Sang raja juga dibantu panglima perang bergelar Panglima Kalas Renggi. Diceritakan oleh juru kunci Kampung Pulau Mas yang akrab disapa Pak Certim dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib. Raja Pulau Mas tergolong paling tinggi ilmu kedikjayaannya. Alam gaib terbagi dua wilayah, yakni wilayah atas bumi dan bawah laut. Alam gaib bawah laut dikuasai Nyi Roro Kidul untuk wilayah pantai selatan, sedangkan pantai utara dikuasai Nyi Ratu Nawang Wulan. Dikisahkan semasa Indramayu masih belum punya nama serta masih berupa hutan belantara, singgah seorang kesatria yang sedang mengemban tugas besar. Kesatria itu berasal dari Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Bagelen, Jawa Tengah, bergelar Raden Wiralodra. Kesatria berdarah biru dari kerajaan Majapahit itu mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah Sungai Cimanuk. Untuk menjalankan tugas dari leluhurnya, ia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih, keduanya berjalan kaki dari Bagelen, Jawa Tengah dengan tujuan hutan belantara lembah Sungai Cimanuk. Tetapi karena ketidaktahuan mereka kebablasan sampai ke hutan lembah Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Berdasarkan keterangan Kisidum, seorang manusia kuno sangat sakti dari kerajaan Pajajaran, Raden Wiralodra dan punakawannya menyadari kalau perjalanannya itu kebablasan. Melalui perjuangan keras serta mengikuti binatang peliharaan pemberian Kisidum yang berupa seekor kijang kencana, akhirnya sampai juga mereka ke hutan di lembah Sungai Cimanuk. 3 bulan membabat hutan di lembah sungai, halangan pun datang. Ternyata di hulu Sungai Cimanuk ada kerajaan jin yang membawa raja-raja kecil di alam gaib sepanjang aliran sungai sejak Kabupaten Sumedang hingga ke muara Laut Jawa, pantai utara Indramayu. Maharaja jin di hulu sungai itu bernama Budi Paksa yang didampingi seorang Mahapati bernama
Bujarawis. Maharaja Budipaksa ini membawahi raja-raja kecil, di antaranya kerajaan Tujungbong yang dipimpin Kalacungkring, kerajaan Pulau Mas yang dipimpin Raden Ferdinata, dan kerajaan-kerajaan jin lainnya, sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan. Kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah Sungai Cimanuk membuat gerah, bahkan menciptakan teror menakutkan di kalangan bangsa jin dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah sungai. Atas laporan Telik Sandi, Mahapati Bujarawis mengadukannya ke Maharaja Budipaksa. Mendengar pengaduan dari Mahapatinya, Maharaja Budipaksa marah besar. Tanpa buang waktu, Maharaja Budipaksa didampingi Mahapati Bujarawis menyetroni Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan didampingi Ki Tinggil. Diawali perdebatan, terjadilah pertarungan secara kesatria di lembah Sungai Cimanuk. Maharaja Budipaksa berhadapan dengan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Bujarawis berhadapan dengan Ki Tinggil. Konon, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama 2 bulan. Karuan hal ini membuat penduduk gaib di tempat itu bubar ketakutan. Berkat kesaktian Raden Wiralodra, Maharaja Budipaksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dikisahkan, sebelum dilumpuhkan, Maharaja Budipaksa memerintahkan Mahapati Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya. Namun, 10 raja taklukan Maharaja Budipaksa beserta Mahapatinya dengan gampangnya dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Hanya Raden Ferdinata yang masih bertahan. Dia bertarung melawan Raden Wiralodra, sementara Mahapati, Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu pamungkas Ki Tinggil. Karena punya kesaktian, seimbang pertarungan antara Raden Ferdinata dengan Raden Wiralodra memakan waktu 11 bulan. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa cakra Undaksana yang telah melumpuhkan Maharaja Budipaksa ternyata mampu diatasi Raden Ferdinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng bernama Kopiawaring, pusaka turun-temurun kerajaan Pulau Mas. Sebelum ada yang jatuh korban, muncul Kalacungkring, penguasa gaib kerajaan Tunjung Boang. Kalacungkring menyarankan pada Raden Ferdinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Selain dengan dalih Maharaja Budipaksa sudah dikurung di dasar muara Cimanuk, alasan paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung. Jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat Ki Sidum murka, niscaya kerajaan alam gaib di sepanjang lembah Sungai Cimanuk dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kalacungkring, Raden Ferdinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Sebagai pengikat persaudaraan, Raden Ferdinata menyerahkan putri kesayangannya bergelar Putri Enten
untuk diperistri Raden Wiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan kerajaan di lembah Sungai Cimanuk lebih cepat selesai, dan Raden Wiralodra tercatat menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut, yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu. Sebagai bangsa jin yang diberi umur panjang, meski Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya, bahkan sampai sekarang ini Raden Ferdinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapati Dongkara. Sedangkan Panglima Alas Serenggi setelah kabur dari hadapan Titinggil kini menjadi pemimpin raja kecil di Rawabolang, masuk desa Jatisura, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Sering perubahan zaman, ikatan persaudaraan antara penduduk gaib Kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati. Penduduk Kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi. Manusia bersangkutan sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari kiamat. Seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa, lambat laun Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesugihan. Keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesugihan belakangan gaungnya sudah meluas, sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesugihan di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu, melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan hingga ke Sumatera. Wak Catim selaku juru kunci memang bukan orang yang dibekali wawasan kehumasan, sehingga dia tidak sekalipun menyediakan buku tamu di kediamannya. Tapi dari pengakuan para tamu yang minta dibantu melakukan ritual pesugihan, mereka banyak yang datang dari luar Kabupaten Indramayu, bahkan dari luar Pulau Jawa. Rumah juru kunci pesugihan Pulau Mas yang sangat tersohor itu sulit diterima akal sehat. Awalnya misteri membayangkan rumah Wak Catim semegah villa di Gunung Guci, namun ternyata hanya berupa gubuk berdinding bilik, anyaman bambu beratap kulit yang terbuat dari daun bambu. Di dalamnya hanya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dan kamar dapur, perangkap kamar mandi. Umur Wak Catim mungkin di atas 60 tahun. Dia hanya seorang diri menempati rumah gubuk yang berada di bawah rindangnya pohon asam Jawa itu. Di sekelilingnya dipagari hutan mangrove. Jarak dengan pemukiman penduduk desa Centigi Sawah sekitar 5 km yang hanya dihubungkan jalan setapak tanpa koral. Jika siang hari untuk sampai di rumah juru kunci bisa memanfaatkan jasa ojek dengan ongkos 5.000. Jika ada keinginan untuk refreshing, disarankan jalan kaki sambil menyusuri tepian pantai. Meskipun di sana sini sudah tercipta bibir pantai curam akibat abrasi, namun tetap masih menyisakan panorama khas pantai yang indah untuk dinikmati. Tapi jika lepas maghrib, jangankan dibayar 2 kali lipat,
dibayar 100.000 pun tidak bakalan ada tukang ojek yang bersedia mengantar ke rumah Wak Cartim. Paling disarankan menginap di rumah penduduk untuk berangkat keesokan paginya. Memang tidak sulit mendapatkan penginapan di tempat itu. Nyaris setiap rumah penduduk di desa itu dengan senang hati disinggahi dengan membayar sewa inap sebesar 50.000 semalam. Dengan sewa sebesar itu, malamnya mendapatkan jamuan kopi hangat berikut cemilan khas kampung, dan keesokan paginya seusai mandi mendapatkan segelas kopi disusul sarapan berupa longsong, sehingga jika ditotal sewa 50.000 benar-benar murah meriah. Namun ternyata tidak gampang mengadakan ritual pesugihan di Pulau Mas selama seharian. Wak Cartim tak bosan-bosannya menasihati tamunya supaya mengurungkan rencananya yang jelas-jelas menyimpang dari syariat agama itu. Jika seharian dinasihati tetap ngotot, maka malamnya baru bisa digelar ritual gaib dipandu langsung Wak Cartim. Ada juga bocoran dari Wak Cartim khusus bagi orang yang lahir hari Jumat. Jangan coba-coba mengadakan ritual, karena dijamin ditolak penduduk gaib Pulau Mas. Tidak aneh ketika menyebutkan nama misteri yang memang lahir hari Jumat karena berawal suku kata da, tanpa banyak dalih langsung ditolak. Tapi karena maksud singgah di tempat itu bukan untuk ritual pesugihan, melainkan dalam rangka menghimpun bahan tulisan dengan agak berat hati, Wak Cartim mengizinkan misteri untuk bermalam di rumah gubuk miliknya. Malamnya sejak lepas Isya, Wak Cartim langsung mengajak misteri bincang-bincang di ruang tamu. Di ruangan ini hanya tersedia tikar pandan dan bantal kapuk randu. Tak ada perangkat mobiler, akibatnya mesti duduk bersilah di lantai tanah yang dilapisi tikar. Ada yang aneh, meski rumah berada di sekitar rawa dengan dinding bilik dari nyaman bambu, namun di ruang tamu ini tidak terdengar dengungan nyamuk walau satu ekor pun. Dalam perbincangan, Wak Cartim lebih mendominasi. Banyak sekali yang diceritakan, mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang gagal dan putus asa, hingga petikan sejarah kerajaan gaib Pulau Mas seperti yang sudah dipaparkan di muka. Karena umurnya mendekati 1000 tahun, Gusti Raden Werdinata kini lebih banyak berada di ruang kolwat daripada mengurusi pemerintahan. Beliau lebih banyak berzikir kepada Allah daripada urusan dunia, kata Wak Cartim. Mendengar penuturan kali ini, misteri dibuat heran. Keheranan di benak misteri rupanya bisa terbaca. Wak Cartim langsung menjelaskan, semasa masih di bawah pengaruh Maharaja Budipaksa, Raden Werdinata tidak memiliki agama apapun kecuali adat leluhur. Tapi sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra, ia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam. Sebagai raja muslim yang taat, Raden Werdinata tidak pernah dan tidak akan menyesatkan manusia, apalagi dari keturunan Raden Wiralodra. Lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesugihan dengan bangsa manusia? Sama halnya bangsa manusia, bangsa jin di Pulau Mas pun ada yang menganut Islam dan agama lainnya.
juga ada yang melestarikan adat leluhur, ada penduduk yang berbudi luhur, ada juga yang berperanggai jahat. Nah, penduduk Pulau Mas yang berperanggai jahat inilah yang selama ini menangani proses perjanjian pesugihan dengan manusia. Urai Wak Cartim. Logikanya mustahil seorang raja mau melayani urusan manusia dan kalangan rakyat biasa. Selain tidak pernah menyesatkan, Raden Ferdinand juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam. Buktinya, dalam zikirnya, suatu malam Raden Ferdinand mendapat petunjuk bahwa daerah Indramayu bakal diterjang ombak pemusnah tsunami. Tanpa banyak pertimbangan, dia menyudahi zikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara. Di hadapan Nyi Ratu Nawang Wulan, Raden Ferdinand meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu. Jika ombak pemusnah itu sampai menerjang, dia sepakat untuk bertarung. Meskipun sadar ilmu Nyi Ratu Nawang Wulan jauh lebih tinggi, demi ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia rela mempertaruhkan nyawanya mati di tangan Nyi Ratu Nawang Wulan. Untungnya Nyi Ratu Nawang Wulan bersedia memenuhi permintaannya, sehingga ombak pemusnah itu urung menerjang Indramayu dan berputar menerjang daerah Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Ungkap Wak Cartim menutup kisahnya. Itulah beberapa misteri yang melekat pada kerajaan gaib Pulau Mas, Indramayu, Jawa Barat. Terlepas dari percaya atau tidaknya kebenaran tersebut, maka kembali kepada penilaian masing-masing pribadi. Salah satu yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan sekali-kali manusia itu bergantung kepada jin untuk menjadi kaya. Berusahalah dengan kemampuan yang ada agar mendapatkan rezeki yang lebih berkah. Ingat, bersekutu dengan jin taruhannya adalah menjadi budaknya kelak di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.